jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu ayat terakhir dari maqra pembahasan tentang prosesi diciptakannya Adam, tergodanya Adam dan Hawa sehingga akhirnya Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga dan bertempat di muka bumi, dan kita semua anak keturunan Adam dan Hawa hidup di bumi akibat prosesi dari terjadinya proses itu. Nah, sekarang masuk pembahasan baru, makhluk baru, ayat 40 dan selanjutnya mungkin beberapa makhluk ke depan kita akan bercerita banyak tentang sifat-sifat Bani Israel. Sifat Bani Israel ini, sebelum kita masuk cerita tentang Bani Israel, hikmah utama mengapa sifat ini diceritakan kepada kita sebagai umat Islam bukan dalam rangka mencari-cari aib kaum lain, bukan dalam rangka mendiskreditkan kejelekan dari Bani Israel, tidak. Pada dasarnya ayat ini diceritakan kepada kita orang-orang Islam agar kita mengambil cermin, menjadikan cerita ini sebagai iktibar bagi kita agar kita jangan sampai melakukan perkara yang dibenci oleh Allah terhadap Bani Israel. Ingat kemarin ketika kita menafsirkan surah Al-Fatihah ayat terakhir, ghairil maghdubi alaihim, bukan jangan masukkan kami ke dalam dua kelompok manusia al-maghdubi alaihim. Yang pertama yang engkau murkai, yang engkau tidak senangi. Maka ulama tafsir mengatakan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah ini adalah bangsa Yahudi. Mengapa? Nanti kita bercerita panjang lebar apa sebab akhirnya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi ini disebut dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan waladhdallin dan juga bukan termasuk dalam kelompok yang sesat lagi menyesatkan. Ulama tafsir mengatakan yang kedua adalah kelompok saudara kita kaum Nasrani yang akibat perubahan keyakinan, perubahan teologi dari pengajaran pembawa agama setelah wafatnya Isa, berubah dari apa yang dibawa, apa yang diemban misi Isa sebagai penganjur agama tauhid. Namun ketika ia meninggal, murid-muridnya, orang-orang yang mengaku sebagai muridnya meneruskan ajaran Isa, namun ternyata melenceng dari apa yang sebenarnya dibawa Isa. Maka orang-orang Nasrani disebut dengan orang-orang yang tersesat. Namun bukan hanya akibat ketersesatan itu, mereka kekeh berkeyakinan inilah yang benar dan ngajak orang lain untuk belok dalam keyakinan mereka. Maka disebut dengan sesat lagi menyesatkan. Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi niat kita mempelajari ayat yang menceritakan tentang aib keburukan orang-orang Yahudi bukan dalam rangka riba, mencari iri hati, dengki kepada Bani Israel, tidak. Tapi mengajarkan kepada kita jangan sampai kita termasuk seperti kelompok orang-orang Yahudi yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 40 dimulai dengan harfu nidaya, Bani Israel, wahai anak keturunan Israel, udhkuru, ingatlah kalian semua akan nikmatku allati an'amtu alaikum, yang telah aku limpahkan, yang telah aku berikan kepada kalian, wa aufu bi ahdi, dan karena itu tunaikanlah perjanjian kalian kepadaku, sumpah kalian kepadaku, ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ketika kalian menyempurnakan perjanjian kalian kepadaku, maka Allah akan tunaikan perjanjian mereka Allah kepada mereka. Apa? Allah sempurnakan nikmat, Allah sempurnakan nikmat kehidupan bagi orang-orang Yahudi. Wa iyaya farhabun, dan kalian harus takut jika melanggar perjanjian itu. Mengapa? Karena kalian semua, bukan hanya Bani Israel, kita juga sebagai manusia, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita pacak baik ngeles. Di dunia kita bisa saja menghindar dari perjanjian kita kepada Allah. Namun setelah kita mati, tidak ada lagi tempat bagi kita untuk menghindar dari sumpah kita dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, wa aufu bi ahdi, tunaikanlah perjanjian kalian kepadaku, ufi bi ahdikum, dan aku akan menunaikan perjanjianku kepada kalian, kata Allah. Wa iyaya farhabun, dan kalian semua akan kembali kepadaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nanti
nanti panjang lebar diceritakan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Mungkin Bani Israel ini termasuk di antara kaum yang paling beruntung di dunia karena begitu nyata kuasa Allah diberikan kepada mereka. Berapa banyak nabi yang diutus lahir dari anak keturunan Bani Israel. Berapa banyak nikmat yang Allah limpahkan nyata. Nanti kita sampai di ceritanya bagaimana Allah berikan makanan ketika mereka kelaparan. Allah datangkan makanan dan minuman yang turun langsung dari langit, dibawa oleh malaikat. Mereka tinggal makan saja makanan surga. Masih kurang, masih tidak puas. Ketika dalam keadaan lapar dan kekeringan, saat mereka terperangkap lebih dari 8 tahun di Gurun Sinai, ketika mereka tersesat setelah proses mereka eksodus keluar dari Mesir, kemudian menyeberang Laut Merah, lebih kurang 8 tahun tersesat di Gurun Sinai sebelum mereka akhirnya sampai ke Yerusalem atau Darussalam. Nah, saat mereka kelaparan dan kehausan, kekeringan itu, Allah katakan idrib bi'asakal hajar, Musa, pukullah batu yang besar itu, dan dari batu itu pampajar minus nata asyrata aina. Keluarlah dari batu tadi 12 mata air, dan alima kullu unasin masyarabahu. 12 anak keturunan Bani Israel, 12 kabilah dari anak keturunan Yakub ini punya lubang sumber mata air masing-masing, tidak tentukan. Saya pernah baca satu riwayat tentang batu itu, Bapak Ibu, ternyata tidak begitu besar. Batu itu kalau didudukkan di unta, pacak dipikul oleh unta. Kapan datang waktunya minum, kapan datang waktunya butuh dengan air, dibuka kerannya, hidup baju sebanyak apa uang minum dah habis. Batu itu pacak digendong oleh unta, uang minum dah habis baju itu. Ribuan orang yang melo di dalam proses eksodus ini dari 12 kabilah minum dari batu, 12 mata air di dalam batu itu, sampai mereka akhirnya keluar dari kesesatan selama 8 tahun di Gurun Sinai. Tidak pernah kekurangan baju. Diturunkan makanan langsung dari langit. Manna wassalwa, berupa makanan manis, minuman yang manis. Ngomong, hai Tuhan, malak makan makanan sungguh. Manis terus model ini, malak kami. Coba tumbuhkan bawang, tumbuhkan basalihah, masalihah wa basalihah. Makan makanan yang tumbuh dari dalam tanah. Rasanya tidak puas makan makanan yang manis terus. Kami nak merasa pedasnya adas kami, pedasnya cabai kami nak merasa pedas dan harumnya bawang-bawangan yang tumbuh dari dalam tanah. Bapak, ibu-ibu, bahkan mereka memperolok-olok Musa ketika mereka mengatakan alam narallah jahar. Ya Allah, ya Musa, sampaikan ke Tuhanmu, apakah kami tidak ada kesempatan nyinggung Tuhan secara langsung dengan mata kami? Ingin bertemu langsung dengan Tuhan. Bapak, ibu-ibu, kaki kita sampai di cerita mungkin beberapa makro ke depan, begitu banyak nikmat yang Tuhan berikan kepada Bani Israel agar mereka dituntut hanya patuh dan tunduk kepada Allah serta para rasul yang diutus di antara kaum ini. Namun apa yang terjadi kita tahu di ujung cerita, semua perjanjian itu, semua kepatuhan yang dituntut oleh Allah tadi tidak dilakukan oleh Bani Israel. Mereka berpaling, justru menentang Allah, menentang nabi-nabi yang diutus yang berasal dari anak keturunan mereka sendiri. Maka saya katakan di awal tadi, kita bercerita panjang lebar tentang sifat Bani Israel ini menjadi cermin bagi kita. Jangan sampai kita dicap Tuhan seperti anak keturunan Israel yang tekak bantah dak baca diomong. Makanya kalau zaman dulu kapan wong tua nyinggung anaknya ngakal ya kau ni Israel ya. Musik itu ngaku karena tekak bantah tadi dak baca diomongi. Nentang dulu. Bapak ibu-ibu. Maka Allah katakan, ya Bani Israel, wahai anak keturunan Israel, yaqulu ta'ala amran Bani Israel bidukhul bil Islam. Ayat ini mengajarkan pertama kepada Bani Israel yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi. Allah perintahkan Bani Israel, kalau kamu memang senang taat dengan dengan Israel. Israel ini kan Nabi Yakub alaihissalam.
nenek moyang dari Bani Israel ini adalah Nabi Yuna Yakub, karena salah satu nama gelarnya adalah Israel. Israel itu artinya Abdullah. Israel itu bahasa Ibrani artinya hamba Allah. Diberikan gelar kepada Nabi Yuna Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yuna Yakub punya 12 anak. Dari 12 anak inilah silsilah Bani Yahudi, orang-orang Israel itu hidup sekarang. Nah, Allah panggil, wahai anak keturunan Israel, baliklah kamu dengan perjanjian aku. Apa berupa ketaatan? Apa bentuk ketaatan itu? Bidukhul bil Islam. Allah perintahkan mereka semua anak keturunan Israel untuk masuk ke dalam Islam. Mutaba'ata Muhammadin alaihi minallahi, mengikuti Nabi Muhammad yang ajarannya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Afdhalus salatu wassalam, yang Allah limpahkan kemuliaan dan keselamatan kepadanya. Wa muhayyijan lahum bi dzikri abihim Israel. Allah beri motivasi Bani Israel yang hidup di zaman Islam, di zaman Nabi Muhammad lahir itu, di zaman Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi nabi itu, dengan memuliakan ayah mereka, memotivasi mereka dengan panggilan, "Woi anak keturunan Israel, bapak kamu dulu hamba yang taat, bapak kamu dulu adalah hamba Allah yang taat, menjadi kebanggaan di antara nabi. Maka jika kalian ingin ikut bangga dan dibanggakan oleh ayah kalian Israel dan Yakub tadi, maka ikutlah ke dalam jalan yang benar ini." Apa? Agama Islam. Wahwa Nabiullah, dan di sini dikatakan Abihim Israel, wahwa Nabiullah Yakub alaihissalam. Yang dimaksud dengan Israel di sini adalah Nabi Allah yang bernama Yakub alaihissalam. Wa taqdiruhu, bentuk kalimat Ulquru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdikum, ini adalah kalimatnya ya baniyal abdis salih al-muti'i lillah. Kalimat panggilan ya Bani Israel itu adalah dimaknai wahai anak keturunan hamba yang saleh, yang taat kepada Allah. Jadi panggil dengan nama kemuliaan bapaknya. Nama bapaknya Yakub, nama nenek moyangnya Yakub, tapi gelar kebanggaannya adalah Israel. Itu dalam versi kita, Pak, ya. Bani Israel itu adalah panggilan kesayangan Allah untuk Nabi Yakub. Tapi kalau dalam versi perjanjian lama dikatakan Israel itu disebut dengan orang yang kuat karena berhasil mengalahkan Allah. Jadi dalam perjanjian lama itu diceritakan suatu saat ketika Nabi Yakub sedang berperang, ketika sore hari sedang istirahat di kemahnya, tiba-tiba saat dia sedang berdiri, tiba-tiba ada seseorang yang memeluknya dari belakang. Karena suasana gelap, zaman itu PLN belum masuk, belum hidup lampu. Dalam keadaan gelap itulah Nabi Yakub berkelahi dengan orang yang memeluk dari belakang. Karena khawatir ini musuh yang diperangi, karena zaman dulu kapan berperang tuh Pak, pagi sampai sore, kalau malam balik ke tenda masing-masing. Nah, karena khawatir ini musuh bakal membahayakan dirinya, maka semalaman Nabi Yakub tuh bergulat, berkelahi dengan orang yang memeluk. Ketika menjelang fajar, akhirnya yang memeluk bisa dikalahkan oleh Nabi Yakub. Ini versi perjanjian lama, ya. Dan ketika Nabi Yakub melihat tampak cahaya, melihat bahwa ternyata yang dia kalahkan semalam adalah Tuhan. Jadi Tuhan bergelut dengan Yakub kalah. Nah, karena dia bisa menaklukkan Tuhan, maka dapat gelar Israel, orang yang memiliki kekuatan karena bisa mengalahkan Tuhan. Itu versi mereka. Kalau versi kita umat Islam, nanti ada hadisnya yang menceritakan tentang bahwa makna Israel itu adalah anak hamba Allah, Abdullah. Maka di sini dikatakan takdir kalimat ya Bani Israel, ya Bani al-abdis salih al-muti'i lillah. Wahai anak keturunan hamba yang saleh, yang taat kepada Allah, kunu misla abikum fi mutaba'atillah. Hendaklah kalian menjadi seperti ayah nenek moyang kalian yang dulu taat kepada Allah, yang mengikuti kebenaran. Jadi kalimat panggilan ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum itu takdirnya adalah kami bangga dengan ayah kalian, kalian juga bangga dengan nenek moyang kalian itu, maka agar kalian menjadi orang yang dibanggakan nenek moyang kalian, melalui jejaknya. Apa? Taat kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan.
menjunjung kebenaran, membela kebenaran. Bapak Ibu, sama seperti ketika kita mengatakan ya ibnal karim, wahai anak dari orang yang mulia, if'al kada, karena ayah orang yang mulia maka engkau juga harus berbuat mulia. Ya ibnas syuja, wahai anak wong yang melawan, kau juga harus melawan. Barizil Allah, lawan wong itu. Kenapa? Karena bapak kau melawan. Manggilnya juga, wahai orang yang mulia, kalau kau malu berbuat jahat, kenapa? Karena bapak kau mulia. Wahai anak wong yang melawan, ya ibnas syuja, jangan mundur. Bapak kau wong hebat, bapak kau wong melawan, lawan wong itu. Itu bentuk motivasi saya katakan di awal tadi. Maka kalimatnya ya Bani Israel, wahai anak keturunan hamba yang saleh, kalian harus sempurnakan ketaatan ayah kalian. Kalian juga harus taat sebagaimana nenek moyang kalian dulu taat. Ya ibnal alim, wahai anak orang yang alim, utlubul ilm, karena ayahmu orang yang alim maka engkau juga harus jadi orang yang alim. Apa? Tuntut ilmu sebagaimana ayahmu. Jadi ini bentuk motivasi panggilan ya Bani Israel, wahai anak keturunan Israel. Wa min dzalika aidan qauluhu ta'ala dzurriyyatan man hamalna ma'ahum. Di dalam surah Al-Isra dikatakan anak keturunan yang kami bawa bersama Nuh di dalam fulk, di dalam bahtera ketika diselamatkan saat banjir bandang terjadi. Innahu kana 'abdun syakur. Karena sesungguhnya Nuh adalah hamba yang rajin bersyukur, hamba yang bersyukur. Maka anak keturunan Nuh yang selamat hari itu adalah anak keturunan orang yang bersyukur. Maka mereka dituntut untuk bersyukur. Pak Israel huwa Yaqub alaihissalam. Maka Israel di sini adalah Nabi Yaqub alaihissalam bidalil, dengan dalil marahu Abu Daud At-Tayalisi, diriwayatkan oleh Daud At-Tayalisi. Haddatsana Abdul Hamid ibni Bahram an Syahr ibn Hawshab qala haddatsani Abdullah bin Abbas qala hadarat asabatun minal yahud. Jadi kata Ibnu Abbas, suatu saat ada satu kaum dari anak keturunan Yahudi yang datang menemui Rasulullah, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala lahum, maka Nabi berkata kepada orang Yahudi, hal ta'lamuna inna Israil Yaqub? Hal ta'lamuna anna Israil Yaqub? Apakah kalian tahu bahwa sesungguhnya Israel itu adalah Nabi Yaqub alaihissalam? Maka anak keturunan Israel, anak keturunan Yahudi yang menemui Nabi ini ngomong, qalu Allahumma na'am. Demi Allah, engkau benar ya Rasulullah. Israel itu adalah nenek moyang kami yang bernama Yaqub. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ishhad. Maka Nabi berkata, demi Allah aku bersumpah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Israel itu adalah Nabi Yaqub. Wa qala al-Amash an Ismail bin Raja' an Amir Maula Ibn Abbas dan Abdullah Ibn Abbas anna Israel ka qaulika Abdullah. Ketika dikatakan bahwa Israel, maka maknanya sebagaimana engkau menyebut Abdullah. Ini yang saya katakan tadi. Dalam versi kita, Israel itu adalah bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab artinya adalah Abdullah, hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu ta'ala dilanjutkan dengan ayat penggalan ayat berikutnya, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah kalian dengan semua nikmatku yang aku berikan, yang aku limpahkan kepada kalian. Qala Mujahid, salah seorang sahabat ahli tafsir, Mujahid berkata, nikmatullah allati an'ama biha 'alaihim. Sesungguhnya semua nikmat yang Allah limpahkan kepada Bani Israel di antaranya adalah bima sumia wa bima siwa dzalik. Apa-apa yang disebut, apa-apa yang kita tahu dan apa-apa yang tidak pernah kita ketahui. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Di antaranya beliau katakan, anna pujirollahul hajar. Ketika Allah perintahkan Musa untuk memukul batu, maka dari batu tadi keluar 12 mata air dan mereka tidak kekurangan air sama sekali. Wa unzila alaihimul manna wassalwa. Allah turunkan kepada mereka makanan dari langit, minuman dari langit berupa manna wassalwa. Wa najahu min ubudiyati ali Fir'aun.
Termasuk juga nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, Allah selamatkan mereka dari perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kalaulah tidak karena pertolongan Allah dalam proses eksodus hijrah besar-besaran mereka dari tanah Mesir kembali ke Yerusalem, kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak sampai. Ya, Bang? Begitu banyak pertolongan Allah kita tahu ketika prosesi akhirnya mengapa Fir'aun membolehkan Bani Israel untuk keluar dari Mesir. Kakek kita cerita panjang lebar di situ ketika sampai di ayatnya. Tahu Bapak Ibu sejarahnya kan, Yakub ini di zaman Yakub dulu hidup terjadi paceklik, musim kering yang sangat banyak. Bapak Ibu ya, akhirnya dia ngutus anak keturunan dia untuk berangkat ke Mesir, nyari makan, nyari minum. Apa yang terjadi ketika sampai di sana? Justru tahu sekian puluh tahun yang lalu ada yang dibuang sudah jadi raja di sana, sudah jadi pemenang. Jadi waktu itu saat kondisi paceklik, Yusuf belum jadi raja, Yusuf belum jadi wong hebat, tapi sebatas menteri ngatur ekonomi agar jangan sampai kena paceklik. Itu singkat ceritanya ya. Jadi Yusuf menafsirkan mimpi Fir'aun bahwa akan datang 7 tahun masa limpah ruah. Nah kemudian setelah itu akan datang 7 tahun masa paceklik. Maka kita bersimpan selama 7 tahun dengan panen 7 tahun ini agar ketika masuk paceklik 7 tahun kita selamat. Nah ketika proses paceklik itu Nabi Yakub ngirim anaknya untuk nyari makan sampai nyebrang benua. Akhirnya singkat cerita, ternyata Yusuf sudah di sana. Maka Yakub dan seluruh adik-adik Yusuf, kakak-kakak Yusuf yang 11, termasuk Binyamin. Jadi Yusuf ini nomor 11. Adik yang paling bungsu namanya Binyamin. Ini kesayangan. Nah sementara yang di pojok 10 ini wong yang benci dengan Yusuf, yang benci, iri dengan Yusuf karena lebih disayangi oleh ayah daripada kita. Akhirnya adik-beradik keturunan dari Bani Israel semuanya hijrah ke Mesir. Berlalu sekian ratus tahun, Yusuf meninggal, maka anak keturunan Fir'aun yang sebenarnya bangkit lagi jadi raja. Nah ketika itulah mulai terjadi kesulitan. Bani Israel dianggap sebagai manusia kelas 2 di Mesir. Mereka jadi budak bahasa ayah dan sebagainya. Akhirnya Allah datangkan pembela, itulah Nabi Musa alaihissalam. Lahir dari anak keturunan rahim orang Israel, namun dia akhirnya diangkat anak oleh Fir'aun, Ramses II yang dalam cerita. Singkat cerita, akhirnya Nabi Musa mono wong Mesir yang nyiksa wong Israel, dibela Nabi Musa, dipukulnya sekali wong ini mati. Akhirnya Nabi Musa minggat dari Mesir. Dapatlah istri dari Nabi Syuaib, dapat istri, balik lagi melawan dan nemui Fir'aun, kalau memang kau dah pacak ngejuk kemerdekaan untuk tidak memberikan kedudukan yang setara Bani Israel, aku dah ngajak mereka balik ke kampung halaman kami di Yerusalem. Nah, ngapo Fir'aun akhirnya membolehkan Nabi Musa untuk keluar? Karena sebelumnya terjadi wabah, binatang sejenis belalang yang merusak tanaman pangan, kemudian datang jenis penyakit yang menyebabkan seluruh anak-anak dari anak keturunan Fir'aun itu mati. Asli orang Mesir itu mati, kalau termasuk anak Fir'aun, anak kandungnya mati. Nah kata Nabi Musa, kalau kamu masih tetap nahan, sebelumnya kan ada sungai Nil itu jadi darah, bajunya udah pacak diminum, makanannya rusak dan lain sebagainya, termasuk anak-anak laki mereka mati dalam waktu semalam. Nah karena kalau ditahankan Bani Israel di sini, azab terus berkelanjutan, lama-lama mati uji Fir'aun. Sudah, pergilah kau dengan Bani Israel, bawalah balik ke kampung halaman. Jadi kalau tidak karena mekanisme dari bantuan Allah berupa wabah, berupa penyakit yang dikirimkan kepada orang Mesir waktu itu, mungkin tidak diizinkan oleh Fir'aun uang Israel itu keluar dari Mesir. Ngapa? Karena mereka jadi budak, mereka hamba sahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, singkat cerita akhirnya mereka keluar dari Mesir, di tengah jalan berubah pikiran Fir'aun.
diundi oleh Musa. Ini perilaku sihir Nabi Musa. Setelah dia pergi dan nanti lagi wabah, belalang hilang, sungai jadi jernih, kejar, tangkap. Yang pernah nonton cerita Ten Command of God, 10 perintah Tuhan, ya, versinya orang-orang Barat ini. Ketika sedang dalam perjalanan, Nabi Bani Israel kan berjalan kaki, sementara tentara Firaun dengan kuda ya kejar. Tapi Allah halangi dengan badai pasir, Allah halangi dengan angin berpusat dan lain sebagainya. Jadi proses mereka mengejar terhambat. Tapi hampir saja tercapai ketika mereka sampai di pesisir pantai Laut Merah. Wong di belakang lata jinggo, nak kemana Musa? Yang lain mulai ribut. Anak keturunan sini lagi tahu sawah meloi Musa. Bakal mati kita segala macam. Apa? Kata Allah, idrib bi asakal hajar. Idrib bi asakal bahar. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka ketika laut dipukul dengan tongkat, laut terbelah. Saat itulah Nabi Musa nyebrang. Dan ribuan. Ada yang mengatakan 80.000, ada yang mengatakan tapi tidak sampai 100.000 jumlahnya, puluhan ribu yang nyebrang ikut Nabi Musa eksodus besar-besaran dari Mesir menuju Yerusalem. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, mana mungkin laut bisa terbelah? Bagaimana mungkin alam semesta membela Bani Israel dan Nabi Musa sehingga mereka selamat dari kejaran Firaun dan bala tentara. Sampai di seberang, Firaun belok nyebrang, ternyata di tengah laut kembali ditangkupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah nonton National Geographic ketika dalam bentuk penelitian bawah tanah memang ditemukan beberapa artefak peninggalan zaman Fir'aun. Jadi mohon maaf, dalam bahasa Al-Quran nyebutnya Fir'aun Pak ya. Dalam istilah sejarah nyebutnya Faroh. Faroh itu panggilan dalam bahasa Kim, bahasa Mesir. Tapi dalam versi Al-Quran nyebutnya Fir'aun. Ya Pak ya. Nah Fir'aun itu gelar raja, bukan nama rajonya. Jadi setiap raja Mesir nyebutnya Fir'aun. Nah tapi nama sebenarnya ada Ramses I, Ramses II, apalagi yang cerita Mumi itu Amehton, segala macam nama-nama. Nah memang terjadi beberapa perbedaan. Ada yang mengatakan raja yang paling besar itu siapa, tapi mayoritas mengatakan Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa yang mengaku sebagai Tuhan itu adalah Ramses II. Ramses II. Jadi aku pernah nonton di situ bahwa ternyata setelah diteliti berdasarkan tahun karbon, pedati, ada roda kendaraan tempur dan lain sebagainya. Memang tahun karbonnya sama persis dengan Ramses II yang meninggal, dikatakan hilang, namun ternyata akhirnya jasadnya ditemukan di lembah-lembah para raja. Nah dalam penelitian itulah yang menyebabkan salah seorang dokter Prancis, Maurice Bucaille, masuk Islam. Nyapong, ternyata Ramses II ini disemayamkan di dalam piramida tersembunyi baru tahun 1900 berapa baru ditemukan. Ternyata diperiksa, diotopsi dadanya ada kandungan garam. Kalau memang dia mati normal, kalau kita normal mati di bocor di darat, terberak di sungai, tidak mungkin ada kandungan garam. Nah ternyata buminya Ramses II ini dibuka, ada kandungan garam. Nando kan dia mati terberak di laut. Jadi versi sejarahnya. Dulu pernah terjadi hujatan besar-besaran terhadap Al-Quran. Mengapa? Karena di dalam surat Yunus mengatakan ketika Fir'aun tenggelam, yauma nunajjika, hari ini kami selamatkan badan kami. Nah waktu ayat itu dikeluarkan, jasad Fir'aun yang tenggelam ini ditemukan. Maka orang yang mengatakan Al-Quran bohong, tidak kata Fir'aun yang tenggelam di laut. Nah setelah Fir'aun Ramses II ditemukan, disemayamkan di lembah raja-raja itu, diteliti, memang undangnya ahli otopsi, dokter-dokter luar, ditemukan ternyata fakta bahwa memang dia mati tenggelam. Maka mayoritas mengatakan Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa ini adalah Ramses II. Sekarang ada di museum di Mesir sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kaki kita sampai ke cerita itu dalam proses ini mungkin lebih dari 100 ayat yang menceritakan tentang begitu banyak penentangan yang ditunjukkan oleh Bani Israel setelah diberi nikmat. Ditunjukkan kuasa Tuhan, bukannya tambah yakin, tambah menentang Allah, menentang nabi-nabi yang diutus di antara Bani Israel.
Maka Allah katakan, ingat dengan nikmat yang sudah diberikan. Nah, balik ke kita, ibu-ibu, bapak-bapak, jauh ino nyeritakan Bani Israel mendapati manfaatnya untuk kita. Ayat ini mengajarkan kepada kita jangan ingkar kepada Allah. Bukan cuma Bani Israel, Allah mengingatkan kita umat Islam, jangan kufur dengan nikmat yang sudah diberikan Allah kepadaku. Ketika engkau sudah merasakan begitu nyata nikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu, tunaikan janjimu kepada Allah. Apa? Berupa ketaatan. Ingat ya Pak, di dalam beberapa ayat dikatakan ketika kita berada di dalam rahim ibu, dalam proses ditiupkan ruh, Tuhan tanya, alastu bi rabbik. Tuhan buat perjanjian dengan kita. Aku ini Tuhan kau apa bukan? Kalau bayi calon manusia tidak akan jawab, dan lahir dia di muka bumi. Ketika dia menjawab perjanjian itu, mengakui perjanjian itu dengan mengatakan qalu bala syahidna. Mereka yang ada di dalam rahim semuanya menjawab, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Nah, ketika kita mengakui Allah sebagai Tuhan kami, maka kita punya kesempatan untuk hidup di dunia. Nah, sekarang kita sudah hidup di dunia. Gak ada kita diajak kembali menunaikan perjanjian kita dengan Allah. Kalau kita tidak galak, jangan-jangan kita kaget yang dipanggil dengan kau disambung ayat anak turun Israel. Ya, mendak disebut sama dengan Bani Israel, maka kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan itulah bentuk sebaik-baik wujud memenuhi sumpah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wa iyaya farhabun. Tidak baca kita selamanya menghindar dari Allah. Saya katakan tadi, di dunia kita dibaca menghindar dari kewajiban kepada Allah. Menelamati tidak ada lagi kesempatan menghindar. Maka semumpung kita masih ada kesempatan tunaikan hak Allah, agar nanti di akhirat kita hanya menerima nikmat, bukan azab, bukan murkanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, masih lebih kurang 5 atau 6 menit sebelum masuk salat Isya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan tentang gambaran betapa rusaknya moral Bani Israel ketika mereka melanggar sumpah, melanggar perjanjian dengan Allah. Malah ada sebagian di antara riwayat yang mengatakan bahkan mereka berani membunuh nabi-nabi yang diutus dari kalangan Bani Israel. Bapak Ibu ya, yang kita tahu lebih dari 5 orang nabi yang mati dibunuh, dan yang bunuhnya dari kaum mereka sendiri Bani Israel. Salah satunya Nabi Zakaria itu meninggal dibunuh, Nabi Yahya itu mati dibunuh, dan yang bunuh juga Israel deh. Saking rusaknya mental, buruknya akhlak orang-orang Israel. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak salah dengar, Ustaz menyampaikan bahwasanya Nabi Yakub adalah keturunan Bani Israel, dan Israel artinya hamba Allah. Kenyataannya mengapa sekarang banyak negara yang menentang atau tidak suka dengan Israel yang notabene melahirkan nabi-nabi. Yang kedua, cerita masalah bagaimana Adam dan Hawa diturunkan ke dunia. Ada cerita bahwasanya gara-garanya Nabi Adam dan Hawa memakan buah terlarang atau keji. Itu karena tipu daya setan. Mengapa setan bisa masuk ke surga? Apakah penjaga pintu surga tidak tahu itu setan? Mengapa dibiarkan masuk sehingga menggoda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua saya pikir sudah panjang lebar kita bahas di ayatnya. Jadi memang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang pertama perbedaannya, apakah memang surga yang ada di atas langit atau jangan-jangan Jannatul Adn di mana Adam tinggal waktu itu sudah di muka bumi, tapi merupakan taman di antara taman-taman indah yang ada di muka bumi disebut dengan surga. Jannatun itu artinya taman di sana. Tempat yang indah itu disebut Jannatun juga. Maka
Karena alasannya tadi, kalau memang dia ada di langit sama Allah, kelemahannya setan baca keluar masuk dari dalam surga, ngoloi Adam dan Hawa. Kaget yang dikhawatirkan kapan kiamat, kaget setan nak disiksa, iblis nak disiksa, nyelinap dia tahu jalan keluarnya, baca masuk dalam surga, orang kena siksa. Allah kena adil Tuhan. Maka Mu'tazilah mengatakan surga yang di mana Adam tinggal dulu, di mana iblis bisa masuk ke dalamnya, itu bukan yang ada di langit, tapi ada di muka bumi inilah. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan ada di Nusantara, tapi bukan di IKN. Tapi maksudnya di tataran Sunda, ya, paparan Sunda ini Asia bagian Tenggara yang dahulu masih merupakan daratan tinggi. Jadi paparan Sunda itu Pak, daerah nyebutnya apa? Selat Sunda, bukan Selat Sunda, laut apa? Laut yang antara Melayu, antara Sumatera, Kalimantan dengan Malaysia. Apa nyebutnya itu? Segitiga emas. Bukan segitiga emas. Dulu dalam keyakinan beberapa ahli antropologi, geografi, itu dulu dataran tanah. Nah, ketika terjadi es mencair zaman sekian abad itu, akhirnya tenggelam, jadi lautan. Tapi datarannya bukan seperti lautan dalam, seperti Laut Jawa, Laut Atlantik, bukan. Nah, itu nyebutnya paparan Sunda. Disitulah katanya yang dikatakan surga Jannatul Adn. Kata orang Mu'tazilah dengan alasan ngapo iblis baca masuk ke dalamnya. Tapi kalau dalam versi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu surga yang ada di sana. Memang asal kita dari langit. Nah, karena Adam tergoda oleh iblis, akhirnya diturunkanlah kita ke muka bumi sebagai ujian bagi kita. Memang skenario Tuhan. Jangan-jangan kan Adam tidak tergoda makan buah terlarang itu, dah kati kita ini. Cuma Adam dan Hawa baik tinggal di sana. Dak beranak pinang, dia tinggal di sana. Dak kati surga neraka, cuma ada surga baik. Ya Pak, karena memang sudah dalam rancangan Allah, akhirnya iblis menjadi orang yang terlaknat karena tidak galak disuruh sujud dengan Adam. Akhirnya dialah yang jadi martir, tumbal dari skenario Tuhan ini. Dia yang menggoda Adam dan akhirnya Adam tergoda dan tergelincir, akhirnya dibuang ke dunia. Ngapo iblis tahu? Karena iblis dulu adalah, ini cerita kita kemarin, iblis dulu adalah kepalanya jin. Karena ketaatan kepada Allah akhirnya diangkat derajatnya menjadi malaikat dan dia menjaga surga. Tugas dia menjaga surga dulu. Nah, iri hati, budak baru kemarin, baru diciptakan, tahu-tahu udah disuruh sujud dengan dia, udah galak. Kata iblis, maka akhirnya dikeluarkan. Cuman karena dia dulu yang megang kunci gerbangnya, dia tahu di mana lokak jalan tikus masuk, baca. Itu Pak. Itu versi yang kedua. Nah, versi yang ketiga, makanya saya bilang kemarin kita panjang cerita luas tentang itu. Ada yang mengatakan sebenarnya iblis tidak masuk ke dalam surga. Dia hanya bersuara dari luar surga. Memanggil Adam, memanggil Hawa dengan suara yang dia ubah untuk mengatakan bahwa sebenarnya engkau tertipu. Jadi ada yang ngomongkan iblis itu kan nyerupa ulo, goda Hawa, goda Adam. Tapi versi ketiga mengatakan dia tidak masuk ke dalam surga. Dia cuma tegak di depan pintu surga, tapi suaranya terdengar kepada Adam. Kau itu salah, kau itu ditipu oleh Tuhan. Ngapa kau dilarang untuk makan pohon itu? Ngapa kapan kau makan pohon itu kau jadi seperti malaikat, tidak akan mati. Jadi ada yang mengatakan sebenarnya iblis tidak masuk ke dalam itu, tapi suaranya saja yang sampai kepada Adam. Dan akhirnya Adam, awalnya Adam tidak mau, namun karena Hawa yang tertipu, Hawa yang terprovokasi, akhirnya Hawa ngajak lakinya. Sehebat-hebat lanang, kapan orang rumah lah nyuwil, orang rumah lah nyebet, orang rumah lah merengut. Nah sudah, daripada orang rumah marah. Itu ceritanya Pak Haji. Jadi tinggal kamu nak yakin apa tidak, yang pasti kejadian itu memang ada, surga memang ada, kita berasal dari surga. Apakah nak di bumi, nak yang ada di langit ketujuh, yang pasti surga itulah tempat kita balik lagi. Ya, itu keyakinan yang pertama tentang soal yang kedua. Kemudian pertanyaan pertama, mengapa? Jadi Israel itu bukan anak Yakub. Israel itu nama panggilan kesayangan, kehebatan Yakub. Karena dia uji versi Yahudi tadi bisa mengalahkan Tuhan. Uji kita adalah hamba yang saleh. Nah, anak
keturunan Israel nyebutnya Bani Israel, itulah anak keturunan Yakub. Ya Pak ya. Bani Israel, Bani itu anak, Israel anak Israel. Nah, anak Israel itulah artinya anak Yakub. Ngapo Bani Israel, wong Israel sekarang dibenci? Bukan karena kita baik yang benci, tidak usah begitu. Tuhan lagi benci dengan Bani Israel. Inilah ceritanya, menunjukkan bagaimana begitu culasnya Bani Israel, begitu tidak amanahnya mereka dengan Allah, melanggar perjanjian Allah, membunuh nabi-nabi Allah. Jadi dengan Tuhan lagi dia berani membalah-bantah, berani nipu Tuhan, apalagi dengan kita, Bapak Ibu. Jadi memang sifat dasar Bani Israel yang memang apa istilah pendamaran itu nak lemah di diri, tak lemah di orang pula. Kapan urusan gitu galak, tapi wong pendamaran bukannya wong Israel, bukan namanya pendamaran juga. Pembantah pendamaran, kapan nengok wong yang nak kendak dia itu nak lemah dia itu lagi giliran sarung lari. Nah itu namanya artinya wong Israel, lemah di diri tak lemah di orang. Sebenarnya bukan pendamaran. Kita nih itu galau, kapan lemah payu, kapan sawah kaki dulu mati. Bapak Ibu. Jadi sifat dasar orang Israel seperti itu, menguntungkan dirinya, dia mati-matian mengarahkan sebab kepada sini. Tapi ketika dianggapnya merugikan, dianggapnya bakal menghilangkan harta mereka, mati-matian mereka menolak. Sifat dasar orang Israel dan menghalalkan segala cara. Akhirnya membuat seluruh bangsa benci. Bapak Ibu, ngapo akhirnya Israel itu bisa kembali ke tanah yang dijanjikan tadi? Karena Iran berperang, waktu itu menjadi penengah polisi dunianya adalah Mesir. Mesir kalah di dalam perang Gobi tahun 845 Pak ya. Perang Iran itu kan 8485. Karena Mesir kalah, akhirnya dijajahlah oleh Inggris. Nah, di antara bentuk perjanjian dengan negara sekutu, maka tanah-tanah yang jadi milik Mesir dikuasai, dijajah juga oleh Inggris. Nah, salah satunya adalah tanah Yerusalem, tanah Palestina Israel sekarang ini. Nah, karena sudah jadi jajahan Inggris juga, maka uang Israel yang tersebar di dunia disuruh balik. Tinggallah kamu di tanah kelahiran kamu asal yang dijanjikan oleh Tuhan kamu dulu. Ngapa? Karena uang Jerman laringan, ningang uang Israel, uang Belgia laringan, uang Inggris laringan dari Bani Israel. Bapak Ibu, ngapa Hitler itu paling benci dengan Bani Israel? Ngapa? Karena umatnya uang Arya, uang Jerman asli, bapaknya uang Yahudi. Umatnya ini habis kena tangan terus, kena siksa oleh bapaknya uang Yahudi. Maka ketika Hitler jadi uang hebat, dia habis ke seluruh uang anak keturunan Yahudi. Padahal bapaknya dari uang Yahudi. Saking bencinya dia dengan uang Israel, makanya dimasukkan di dalam gas, dibunuh dengan uang gas segala macam. Nah, Israel ini di mana tempat nak menguasai, Pak? Di mana tempat nak menguasai ekonominya, tanah segala macam. Karena dia cerdas. Lagi kita sampai di sini. Bagaimana cerdasnya mereka hanya bermodalkan diri sebatang, ditunggu 5 tahun dia pacak beli tanah yang ada di mana dia tinggal. Itu Pak hebatnya wong Israel itu. Dia menguasai ekonomi dan memecah belah, melemahkan penduduk asli. Itu hebatnya Israel. Maka di zaman Perang Dunia Pertama banyak orang yang tidak senang dengan Bani Israel. Ketika Inggris berhasil mengakuisisi Mesir beserta seluruh aneksasinya, nah tanah Yerusalem dibalik kepada Bani Israel agar kamu ribut di dalam itulah, jangan mecah, jangan ngacau di luar. Itu Pak. Jadi Israel itu sengaja dikembalikan ke tempat asalnya agar jangan ganggu orang lain. Cuman ketika dia balik ke tempat asal, negara Timur Tengah pecah, Arab pecah dan lain sebagainya. Ini politik kelas dunia, Pak. Politik dunia berkenaan dengan Israel. Tapi prinsipnya bukan karena kita dengki dengan Bani Israel. Memang mereka jahat sikap. Perilaku Yahudi itu memang buruk. Nah, kakek kita ceritakan panjang lebar tentang keburukan sikap-sikap orang Israel. Nah, maksud aku hikmahnya bukan cuma menghujat mereka, bukan cuma ngatoi mereka. Kita jangan jadi pecah mereka. Kita ngatoi mereka melanggar amanah, tapi kita tidak melanggar amanah. Kita mengatakan mereka tidak taat dengan Allah, tapi kita tidak taat dengan Allah, jangan. Ini cerminan untuk kita jangan berperilaku seperti Bani Israel. Jadi itu aja prinsipnya. Semoga dengan mempelajari ini menjadi itibar bagi kita dan kita memperbaiki diri. Jangan kita merasa rendah diri. Ada ayat yang menceritakan bahwa kemuliaan orang Israel itu dalam bentuk pikiran.
orang Israel itu lebih cerdas daripada orang umum. Memang cerdas-cerdas, sengaja dilebihkan oleh Tuhan. Tapi insya Allah itu bukan membuat kita lagi rendah diri. Karena semakin cerdas orang Israel, semakin mudah mereka dipecah belah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua, mengambil manfaat dari pelajaran ini, kita menjadi umat yang semakin baik. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.